Peggy, Joko itu kan bukan anak kemarin sore yang harus dimonitor tiap detiknya. Aku yakin Joko nggak bakal mendua. Aku tahu siapa Joko. Aku dengan Joko sudah bersahabat dari kita kecil, sejak kita masih di bangku sekolah dasar. Dan menurutku Joko itu orangnya yang tulus banget. Di lingkungan kita, apalagi di kampus kita, menemukan laki-laki yang setulus Joko itu akan susah banget. Joko itu the best lah pokoknya. Tapi sayangnya aku bukan orang yang bisa suka sama sahabat sendiri kayak yang di sinetron, karena aku nggak mau aku hidup kayak orang-orang yang ada di sinetron. Jangan sembarang bicara kamu ya. Aku ini itu jujur. Aku nggak pernah bohong. Dan ngapain juga orang tua aku udah ngebesarin aku sampai saat ini nih. Kalau cuma untuk jadi orang yang pembohong, nggak mungkin lah. Lagian menurutku ya, orang yang pembohong dan orang yang suka bohong itu pasti ada faktor X di belakang itu yang mempengaruhi dia untuk berbohong. Jadi nggak ada faktor yang mempengaruhi aku untuk aku berbohong ke kamu. Jadi mana mungkin aku berbohong sama kamu. Aku serius ini, ngapain juga aku bohong. Maaf nih ya, aku itu bukan tipe orang yang plagiat dan bukan tipe orang juga yang suka plagiat. Ya meskipun di negara kita gaya hidupnya itu kebanyakan plagiat dan meniru-niru gaya-gaya dari negara-negara lain, apalagi negara-negara yang dekat dengan kita. Ya kalau kebanyakan anak muda zaman sekarang itu nggak malas, mereka juga bisa kok jadi trendsetter di negaranya sendiri. Dari riset beberapa temen aku di BEM, itu banyak kok yang nemuin orang-orang di pelosok negeri ini tuh yang gadis-gadis yang cantik, muda-muda yang tampan di pelosok negeri ini dengan ya terlihat seperti orang Indonesia banget gitu loh, tanpa harus membanggakan budaya-budaya yang bukan budaya kita. Anak muda zaman sekarang pun itu menurut aku lebih sering dan lebih suka menggunakan brand-brand yang dari luar negeri, terus menggunakan gaya-gaya berpakaian dan budaya-budaya kehidupan dari luar negeri. Dan menurut aku seharusnya mereka itu juga patut untuk membanggakan budaya-budayanya mereka sendiri, budaya-budaya Indonesia, karena Indonesia itu kaya akan budaya. Dan ya tapi kebanyakan orang Indonesia ya plagiat dari gaya-gaya orang negara lain. Peggy, yang aku omongin ini, yang aku bicarain ini semuanya realita. Ya aku lihat banyak anak muda itu yang bodoh amat dan mereka nggak peduli gimana negaranya di masa depan. Ya kalau misalnya mereka peduli, ya nggak sekedar cuman omongan dari mereka aja, tapi juga ada gerakan dari mereka yang mereka tunjukin untuk merubah Indonesia itu sendiri. Kalau untuk cuman perkara omongan nih, aku juga bisa ngomong 5 tahun lagi aku akan merubah Indonesia untuk seperti ini dan seperti itu. Aku juga bisa ngomong, tapi belum tentu di prakteknya aku juga bisa. Maka dari itu, aku juga pengen anak muda yang lainnya itu juga berusaha untuk merubah Indonesia itu dengan gerakan-gerakan mereka, dengan gerakan-gerakan yang berdasarkan dari pemikiran-pemikiran mereka gitu. Karena Indonesia sendiri juga butuh anak muda zaman sekarang. Aku nggak sok mendramatisir, tapi emang ini itu ya emang realitanya seperti ini. Ya ini juga bukan salah Indonesia 100% sih, tapi kita sebagai anak muda juga harus berusaha untuk merubah masa depan jadi lebih baik lagi, karena Indonesia di masa mendatang itu juga kita yang akan
memegang itu semua. Jadi ya kita harus berusaha untuk merubah Indonesia jadi lebih baik ke depannya. Maaf interupsi, kayaknya obrolan kita udah mulai kemana-mana nih. Jadinya aku pengen pamit aja ke Sekrebem. Mungkin teman-teman aku juga udah ada yang nunggu di sana dan aku juga mau rapat sih di sini. Jadi aku pamit duluan. Dadah, aku pamit duluan ya. Aku mau ke Sekrebem dulu dan mau rapat juga. Jadi aku pamit.